Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya Rizky Ananda, Widya Iswara Ahli Pertama BKPSDM di Kota Jambi. Berikut ini adalah video yang menjadi tugas dari pelaksanaan TOT Kompetensi Pemerintahan. Di dalam video ini nantinya akan terdapat mengenai strategi pembelajaran serta penjelasan mengenai micro teaching yang akan dilakukan. Adapun materi yang akan dijadikan topik pada kegiatan micro teaching kali ini adalah tentang kompetensi pemerintahan pada core kompetensi urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah. Berikut adalah videonya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, gimana kabarnya? Semoga kita semua sehat. Senang bisa berada di antara Bapak Ibu pada hari ini, yang mana saat ini kita akan melaksanakan kegiatan pelatihan nih Bapak Ibu, tepatnya mengenai materi tentang kompetensi pemerintahan. Baik, langsung saja ya Bapak Ibu. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Salam kenal, saya Rizky Ananda. Saya adalah Widya Iswara Ahli Pertama yang bertugas di BKPSDM di Kota Jambi. Adapun latar belakang pendidikan saya yaitu sarjana pendidikan dan magister pendidikan ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sepertinya sudah cukup ya perkenalan dari saya. Selanjutnya mari Bapak Ibu pegang handphonenya masing-masing. Silakan untuk mengisi link presensi sekaligus menjawab beberapa soal pretest kita di pagi hari ini Bapak Ibu ya. Yuk silakan di-scan dulu barcode yang ada pada slide. Oke, ada yang belum mengisi link presensi? Diharapkan semua Bapak Ibu sudah mengisi ya, sehingga kita bisa lanjut ke materi. Baik Bapak Ibu, berbicara tentang kompetensi pemerintahan, yang mana sebelumnya kita sebagai ASN mengetahui tentang apa saja sih kompetensi yang harus dimiliki oleh ASN. Nah, pada undang-undang ASN yang terbaru ataupun yang lama, sebenarnya kita sudah tahu ini kompetensi yang harus dimiliki oleh ASN. Yang pertama adalah apa Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab? Ya, kompetensi teknis. Lalu yang kedua, kompetensi manajerial. Nah, yang ketiga adalah ya kompetensi sosiokultural. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di situ pada pasal 233 tepatnya dinyatakan bahwa memang selain memiliki ketiga kompetensi yang tadi kita sebutkan sama-sama, ASN itu juga harus memiliki yang namanya kompetensi pemerintahan. Apa sih kompetensi pemerintahan itu? Nah, ayo, apakah Bapak Ibu sudah sempat membaca Undang-Undang 23 tahun 2014? Ada yang belum? Ya, oke. Mungkin yuk kita sama-sama cari tahu ya, supaya kita sama-sama dalam satu perspektif yang sama, apa sih itu kompetensi pemerintahan? Ya, baik, betul sekali Bapak Ibu. Yang mana kompetensi pemerintahan itu merupakan suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh ASN dalam menjalankan tugasnya untuk mengatur pemerintahan sesuai dengan jabatannya. Nah, kira-kira apa saja sih? Nah, ternyata di dalam penjelasan tentang kompetensi pemerintahan ini lebih lanjut, terdapat 7 core kompetensi yang harus dimiliki ASN. Yang pertama merupakan kebijakan desentralisasi. Yang kedua adalah hubungan pemerintah pusat dengan daerah. Nah, yang ketiga adalah pemerintahan umum. Yang keempat adalah pengelolaan keuangan daerah. Yang kelima adalah urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah. Yang keenam adalah hubungan pemerintah daerah dengan DPRD. Dan yang ketujuh adalah etika pemerintahan. Nah, jika kita ingin melihat lebih lanjut, apa saja sih penjelasan dari tiap-tiap core kompetensi ini? Nah, Bapak Ibu bisa mengkaji lebih dalam mengenai hal tersebut di dalam UU 23 tahun 2014 tadi, serta melihatnya di dalam Permendagri nomor 108 tahun 2017. Akan kita fokuskan pada hari ini yaitu core kompetensi mengenai urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah. Baik Bapak Ibu ya, paham ya? Nah, di dalam core kompetensi urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah ini, terdapat fungsi utama dan fungsi dasar di dalamnya. Sehingga fungsi-fungsi dasar yang terdapat di dalamnya ini akan menjadi salah satu indikator dalam pelaksanaan tugas ASN sesuai dengan jenjang jabatannya. Nah, lihat pada tabel yang telah saya berikan kotak warna merah itu.
yaitu tentang melakukan pengawasan pelayanan. Nah, ini merupakan salah satu fungsi dasar yang terdapat pada core kompetensi urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah, yang menjadi tugas dan fungsi Bapak Ibu sebagai pelaksana lanjutan dalam menjalankan tugas. Adapun dasar hukum yang dapat kita pedomani ya Bapak Ibu dalam menjalankan atau menerapkan core kompetensi yang kita bahas hari ini, khususnya mengenai fungsi dasar melakukan pengawasan pelayanan ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa melihatnya di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tadi, lalu Permendagri 108 tahun 2017, serta peraturan-peraturan lainnya memang membahas tentang bagaimana kegiatan pengawasan pelayanan. Lalu mengapa ini menjadi sangat penting Bapak Ibu ya? Kegiatan pelayanan ini menjadi satu tugas penting bagi ASN ya, karena memang ASN ini memiliki fungsi salah satunya adalah sebagai pelayan masyarakat ya Bapak Ibu. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira jika kita mengkaji dari segi visi dan misi dari pemerintah Kota Jambi terkait pelayanan ini, kira-kira terdapat di bagian mana? Ada yang bisa mengetahui? Benar Bapak Ibu. Ya, betul sekali Bapak Ibu bahwa kegiatan pelayanan ini sebenarnya sudah menjadi concern ya Bapak Ibu dari pemerintah Kota Jambi. Tepatnya ada dan tercantum di dalam visi dan misi pemerintah Kota Jambi Bapak Ibu. Seperti pada slide yang saya tayangkan ini, kita sudah sama-sama mengetahui ya Bapak Ibu ya tentang visi dan misi Kota Jambi, bahwa visi Kota Jambi yaitu menjadikan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa berbasis masyarakat, berakhlak dan berbudaya dengan mengedepankan pelayanan prima. Nah, mengedepankan pelayanan prima. Sangat penting ya Bapak Ibu pelayanan bagi masyarakat ini, karena perubahan zaman yang sangat dinamis ini, serta perkembangan teknologi yang cukup pesat ya Bapak Ibu, menuntut kita sebagai ASN agar dapat menyesuaikan permintaan-permintaan dari masyarakat, serta segala sesuatu bentuk kegiatan yang ada di Kota Jambi bisa berjalan dengan baik ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu lihat di slide atau di tayangan bahwa ini adalah rancang bangun pembelajaran Bapak Ibu, yang mana tercantum standar kompetensi khusus, sehingga harapannya tujuan dari kegiatan pelatihan kita ini bisa tercapai Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah indikator pokok bahasan serta subpokok bahasan yang akan kita bahas ya Bapak Ibu ya. Secara bersama-sama kita diskusikan, kita studi kasus, kita berbagi pengalaman, sehingga mungkin saja terdapat suatu fenomena yang dihadapi oleh Bapak Ibu yang berada di OPDA gitu. Nah, Bapak Ibu yang berada di OPD yang lain, jika menghadapi hal yang sama bisa mengatasi hal tersebut gitu. Jadi sehingga kita di sini saling diskusi, saling berbagi informasi dan sharing pengalaman Bapak Ibu ya. Baik, ini adalah rancangan pembelajaran, skenario pembelajaran yang akan kita lakukan selama pelatihan ini Bapak Ibu. Tujuannya adalah Bapak Ibu dapat mengidentifikasi kebutuhan pelayanan. Nah, apa saja poin-poin yang harus kita penuhi? Sehingga nanti ketika Bapak Ibu telah mengetahui atau telah mengidentifikasi kebutuhan pelayanan, maka Bapak Ibu pun bisa mengetahui nih bagaimana pelaksanaan pengawasan pelayanan itu sendiri. Oke, baik Bapak Ibu. Kita sudah mengetahui secara umum garis besar perspektif tentang kompetensi pemerintahan. Dan kita juga telah mengetahui tadi secara bersama-sama bagaimana rancangan dan strategi pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, saatnya kita lihat materi lebih dalam. Saya ingin memberikan satu pertanyaan. Kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa menjawab nggak? Coba silahkan kita diskusi bersama ya Bapak Ibu ya. Apa saja sih permasalahan yang ditemui dalam menerapkan standar pelayanan di daerah? Ayo, angkat tangan. Kira-kira apa saja? Baik, silakan Bapak. Ya, kurangnya SDM. Oke, baik. Apalagi Bapak Ibu? Belum berbasis pada hasil pengumpulan data. Ya, betul. Terkadang memang masih manual ya Bapak Ibu ya. Memakan waktu, memakan tenaga, sehingga tidak efektif. Baik, kira-kira apa lagi? Minimnya sarana prasarana. Ya, itu juga ya Bapak Ibu ya, menjadi kendala permasalahan yang dihadapi di daerah. Apalagi Bapak Ibu? Anggaran. Ya, kalau nggak ada anggaran maka sarana juga terbatas ya Bapak Ibu ya. Dan segala sesuatu bentuk yang menunjang proses pelayanan juga akan terbatas. Baik, sepertinya kita sudah
paham ya Bapak Ibu ya, sudah mengalami sendiri kira-kira apa sih kendala yang dihadapi, khususnya Bapak Ibu yang memang mengalami secara langsung ya. Nah, di sini untuk memulai dalam melakukan kegiatan pengawasan pelayanan yang ada di instansi Bapak Ibu masing-masing, seperti yang saya bilang di awal bahwa kita harus mengetahui dulu atau mengidentifikasi dulu kira-kira apa sih kebutuhan pelayanan yang berada di tempat kerja kita ya Bapak Ibu ya. Nah, ada poin-poinnya Bapak Ibu. Yang pertama, hubungan pelayanan dilakukan dengan mengacu kepada etika pelayanan, nilai dasar ASN, dan norma sosial. Nah, yang kedua, ketentuan pelayanan itu sendiri diidentifikasi Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, perangkat pelayanan diperiksa kesiapannya. Lalu harapan pengguna layanan ditelusuri, kebutuhan khusus pengguna layanan diidentifikasi, kompleksitas pelayanan diidentifikasi, urgensi layanan ditetapkan, hambatan pelayanan dinilai, lalu informasi terkait proses pelayanan disiapkan, serta langkah pelayanan dengan kebutuhan khusus sebaiknya dikonsultasikan dengan pimpinan. Nah, terdapat 10 poin tadi Bapak Ibu sebagai langkah atau prosedur yang sistematis dalam mengetahui atau mengidentifikasi kebutuhan pelayanan yang akan kita lakukan. Baik Bapak Ibu, nah sekarang siapkan handphonenya masing-masing, coba scan dulu barcode yang ada di layar. Di sini waktunya kita menonton ya Bapak Ibu ya, kita lihat dulu, kita cek dulu kira-kira pada video tersebut apa sih yang terjadi, dan silakan Bapak Ibu mengemukakan pendapatnya. Pernah nggak Bapak Ibu menemui hal serupa ya? Baik, sudah kita tonton sama-sama Bapak Ibu ya. Video singkat terkait pelayanan di salah satu instansi di daerah. Ya, bagaimana pelayanan itu berjalan dengan baik. Lalu bagaimana pula contoh pelayanan yang tidak maksimal ya Bapak Ibu. Nah, disitulah fungsi dari pengawasan yang akan Bapak Ibu lakukan. Ya. Oke, dari 10 poin tadi yang kita bacakan satu-satu ya Bapak Ibu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hubungan pelayanan dilakukan dengan mengacu pada etika pelayanan dan nilai dasar ASN serta norma sosial. Nah, itu dulu. Kita identifikasi dulu kebutuhan pelayanan, maka yang pertama adalah kita bagaimana caranya mengacu kepada nilai-nilai dasar ASN serta norma-norma sosial. Nah, tentunya Bapak Ibu atau kita semua yang ada di sini lah ya, memang dari kecil ya kan sudah diberi edukasi terkait norma, lalu etika ya Bapak Ibu. Nah, kita sebagai ASN di sini ya dituntut untuk menerapkan itu. Tidak hanya ASN sebenarnya, kita sebagai manusia pun memang bagaimana memberikan atau berperilaku sesuai dengan pedoman hidup ya kan, koridor-koridor yang mana kita menjadi pribadi yang baik untuk sesama. Nah, terlebih kita sebagai ASN dalam menjalankan tugas. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ya, apa saja etika pelayanan, norma-norma sosial, serta nilai-nilai dasar ASN. Nah, ketika dalam melakukan tugas, ya kan Bapak Ibu, tidak hanya pelayanan apapun tugas kita sebagai ASN, maka itu juga akan berjalan dengan baik. Karena memang kita berhadapan dengan masyarakat, ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira clear yang ini ya. Baik, selanjutnya pada poin 2 yaitu ketentuan pelayanan diidentifikasi. Nah, apa saja sih yang harus kita identifikasi terkait ketentuan pelayanan? Pertama kita kaji dulu dasar hukumnya. Lalu apa saja sih syarat pelayanan, prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian, standar pelayanan, ya kan Bapak Ibu. Standar kinerja organisasi, standar mutu biaya ataupun tarif, maklumat pelayanan, sarana, fasilitas, prosedur penanganan pengaduan, penanggung jawab pelayanan, jaminan pelayanan, dan jaminan keamanan dan keselamatan. Cukup banyak ya Bapak Ibu ya memang. Nah, inilah supaya kita dapat memberikan pelayanan prima tadi Bapak Ibu sesuai dengan visi dan misi Kota Jambi ya. Nah, begitu pula dengan daerah-daerah lain. Dan ini ketentuan pelayanan ini memang harus dipenuhi. Baik, selanjutnya adalah perangkat pelayanan diperiksa kesiapannya. Nah, seperti yang kita identifikasi di awal tadi ya, Bapak Ibu, salah satu dari masalah pelayanan yang sering ditemui adalah kurangnya atau ketidaksiapannya sarana ya. Nah, kira-kira apa saja sih perangkat atau sarana pelayanan yang harus dimiliki oleh satu instansi ya Bapak Ibu ya? Bisa dilihat ya, silakan Bapak Ibu lihat kira-kira sudah cocok belum. Terlebih ini adalah era digitalisasi ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah harapan pengguna layanan ditelusuri. Siapa saja sih pengguna layanan Bapak Ibu? Ya betul, ada masyarakat, ada instansi, ada organisasi, serta ada pengguna hasil kerja dalam satu siklus pelaksanaan tugas. Nah, apa saja sih yang mereka harapkan dari pelayanan yang kita berikan, gitu kan Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu mungkin bisa memberikan pendapatnya, atau memang perlu dilakukan kajian atau survei terlebih dahulu
kepada masyarakat atau pengguna layanan ya Bapak Ibu, sehingga kita mengetahui secara detail atau secara spesifik apa sih harapan mereka terhadap pelayanan yang kita berikan. Oke, selanjutnya adalah kebutuhan khusus pengguna layanan diidentifikasi. Nah, ketika tadi kita sudah mengetahui harapan pengguna layanan, ternyata di sini ada pula yang namanya kebutuhan khusus di luar dari standar-standar pelayanan ya Bapak Ibu. Contohnya adalah pelayanan dengan bahasa daerah. Nah, tidak semua mungkin orang-orang berkomunikasi dengan bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Apalagi kita berada di Kota Jambi, masih terdapat masyarakat-masyarakat yang masih berbicara dengan bahasa lokal. Nah, kita sebagai pelayan juga memang harus bisa memberikan pelayanan prima dengan cara berkomunikasi dengan bahasa yang mereka gunakan ya Bapak Ibu. Lalu bantuan pengoperasional aplikasi, bantuan membaca dan menulis jika pengguna layanan memang masih terbatas kemampuan membaca dan menulisnya, bantuan pelayanan yang lebih cepat, ya kan? Bantuan penjelasan yang lebih rinci, bantuan pelayanan dengan pengecualian persyaratan, serta bantuan pelayanan untuk pelayanan. Nah, hal sedetil ini pun memang harus kita persiapkan, harus kita awasi supaya masyarakat atau pengguna layanan lainnya merasakan dampak positif dari yang kita lakukan ya Bapak Ibu. Sampai sini, kira-kira Bapak Ibu ada hal yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin kita diskusikan bersama? Ya, silakan Bapak Ibu. Oke, nah saatnya kita berbagi kelompok. Di sini untuk melanjutkan dari poin-poin yang terdapat pada unit kompetensi, masih terdapat 5 poin lagi yang mana kita butuh sharing pengalaman dari Bapak Ibu, ya kan? Kita butuh diskusi bersama, karena ini merupakan suatu pengalaman ya, yang kita alami sehari-hari. Nah, sekarang saya sudah membagi kelompok, silakan dilihat ya Bapak Ibu, untuk topik dari masing-masing kelompok. Nah, perintahnya adalah, silakan Bapak Ibu membuat kegiatan yang singkat, dalam bentuk video, sesuai dengan topik yang sudah dibagi per kelompok. Dan silakan laporkan hasilnya untuk ditampilkan dan didiskusikan pada pertemuan selanjutnya. Jadi misalnya kelompok 1 kompleksitas pelayanan diidentifikasi. Nah, apa saja kompleksitas pelayanan dan bagaimana caranya? Silakan berdiskusi lalu diilustrasikan dalam bentuk penayangan video Bapak Ibu ya, sehingga itu terlihat real dan nyata yang terjadi di lapangan. Nah, begitu pula dengan kelompok 2 mengenai urgensi layanan. Lalu kelompok 3 hambatan pelayanan, yang kelompok 4 adalah terkait informasi proses pelayanan, dan kelompok 5 langkah pelayanan dengan kebutuhan khusus. Nah, jika sudah, silahkan dikumpulkan pada link pengumpulan tugas yang telah saya sediakan di situ. Dan terakhir pada tanggal 26 Agustus ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, untuk pertemuan pelatihan hari ini saya rasa cukup. Silahkan Bapak Ibu mengelaborasi lagi lebih lanjut, lalu mengerjakan tugas, berdiskusi bersama, dan kita akan membahasnya di pertemuan selanjutnya. Baik, jika tidak ada yang ingin didiskusikan, saya tutup pertemuan hari ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.